Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channelku. Jadi, seperti yang sudah pernah aku sampaikan di videoku yang program hamil anak pertama, yang waktu aku dari awal PCOS sampai aku berhasil hamil, aku juga bilang kan aku mau ceritain bagaimana sih kehamilan anak pertama dengan diagnosa PCOS, apakah sama kehamilanku dengan kehamilan wanita lain tanpa PCOS. Jadi, menurut informasi yang aku dapat dari SPOG-ku, beliau tuh bilang kalau kehamilan dengan PCOS itu 3 kali lipat lebih besar rentan keguguran daripada hamil alami tanpa PCOS. Jadi pas aku udah ketahuan positif itu, aku belum sempat ketemu sama SPOG-ku karena memang beliau kan lagi cuti pas aku hamil tuh, yang aku tespek kan aku cerita itu pas banget pas Idul Fitri, jadi benar-benar nggak ada SPOG yang praktek dong. Dan pada saat itu ada temen kakakku yang masih sekolah spesialis obgyn, itu ada di suatu rumah sakit dan mau membantu USG aku, dan akhirnya aku dateng ke rumah sakit itu. Terus pas aku datang itu aku masih belum buang air kecil. Jadi sama teman kakakku itu disuruh buang air kecil dulu supaya USG-nya juga lebih jelas. Akhirnya setelah buang air kecil, aku balik, aku di USG dari bawah. Lalu pas dicek ternyata memang benar aku positif kan. Dan teman kakakku itu bilang kalau ya ini memang sudah ada kantong kehamilannya, tapi kita harus tetap cek lagi di bulan berikutnya apakah ada janinnya atau tidak gitu. Dan karena SPOG ku itu cutinya agak lama, jadi aku pernah ya sebelum kontrol sama beliau, kan aku belum dapat obat-obatan tuh ya, jadinya aku pernah jalan-jalan sama mamaku, dan pulang jalan-jalan itu perutku sakit banget, bener-bener yang sakit kayak mau haid. Dan di sepanjang perjalanan pulang itu aku kesakitan sampai mamaku panik. Akhirnya mamaku langsung bawa aku ke rumah sakit, di rumah sakit yang sama kayak obgyn aku. Terus karena aku nggak tahu kan selain obgynku itu dokternya siapa, akhirnya aku ya udah deh aku pilih salah satu obgyn aja. Yang penting aku cek kalau kandunganku tuh, aku pengen tahu kalau kandunganku tuh masih baik-baik aja. Dan setelah dicek sama SPOG yang lain, alhamdulillah sih masih ada kantong janinnya. Dan aku juga kayaknya sih sama beliau juga nggak diresepin apa-apa. Dan sampai akhirnya aku ketemu sama SPOG-ku, baru aku diresepin obat-obatan. Dan obat yang aku dapet yaitu vitamin hamil dan penguat kandungan. Nah, yang membedakan antara PCOS, kehamilan dengan PCOS dengan kehamilan tanpa PCOS, jadi kan karena dokternya bilang PCOS tuh 3 kali lebih rentan keguguran gitu kan. Jadi benar-benar harus ekstra dikasih penguat kandungan. Jadi penguat kandunganku itu aku dapat yang minum sama yang disuntik di perut. Jadi setiap seminggu sekali aku harus suntik obatnya itu ke perutku sendiri. Jadi pertama pas aku kontrol, jadi dapat satu siring gitu kan. Nah, satu obat itu dibagi 2. Jadi aku cuman disuntikin setengah sama dokternya di pas lagi kontrol. Dan aku bawa pulang, minggu depannya aku suntik sendiri tuh di perut. Nah, itu sampai 3 bulan pertama dilakukan penyuntikan di perut itu untuk lebih menguatkan kandunganku. Untuk gejala mual, muntah, dan lain sebagainya yang tanda-tanda hamilnya sih aku nggak ngerasain yang bener-bener kayak orang hamil gitu ya. Makanya kan aku pernah cerita tuh di videoku yang pertama pas masih promil itu kan aku bilang aku nggak tes pack tuh sampai lama, ya itu karena aku nggak merasakan tanda-tanda kehamilan kayak mual, muntah, dan lain sebagainya. Jadi selama kehamilan, setelah lewat dari 3 bulan juga alhamdulillah lancar-lancar aja. Makan juga aku makan semuanya, pokoknya nggak ada yang kayak orang bilang aduh yang ini bikin enak atau yang itu aku nggak suka, pengennya ini pengen itu, nggak ada sih. Cuma pernah 1 kali aja tuh aku ngidamnya tuh pukis, dan sedihnya waktu itu kue pukisnya tuh nggak dapet dong. Jadi
Jadi awalnya tuh gara-gara keponakanku tuh makan kue pukis, terus gitu kan dia mau bagi aku, tapi akunya yang nggak mau tuh kue pukis. Jadi pas sampai rumah akunya malah kepikiran tuh, sampai aku minta tolong banget sama sepupuku nyariin dan gak dapet, dan baru dapet besokannya dong. Oke, lanjut sampai akhirnya trimester 3 aku harusnya kan mengalami kontraksi ya di akhir-akhir menjelang melahirkan. Itu aku sama sekali gak ada kontraksi sampai 39 minggu. Aku inget tuh kontrol ke dokter. Terus pas aku mau kontrol tuh, aku masuk ruangan dokter, aku langsung duduk di depan dokternya kan. Terus aku bilang, dokter, saya nggak mau melahirkan normal, saya mau sesar aja, saya takut, pokoknya saya mau sesar. Aku bilang gitu kan. Terus dokternya kaget. Habis itu, loh kok ibu kan waktu itu bilangnya mau melahirkan normal, kok sekarang minta sesar? Ya kita coba dulu diusahakan melahirkan normal, kan belum tentu kalau melahirkan normal itu sakit. Emang kata siapa sih sakit? Ya kan saya denger dong dari orang-orang katanya sakit bla bla bla, aku ceritain kan. Terus dokternya bilang ya kan belum tentu, ini kita coba induksi dulu. Kalau misalnya belum berhasil induksi dari diminum, kita induksi dari bawah. Kalau nggak berhasil juga baru induksi dari yang infus. Kalau misalnya induksi infus juga belum berhasil, baru kita sesar, kata dokternya gitu. Ya udah, akhirnya aku nurut sama dokternya. Terus aku diresepin obat-obatan yang harus aku minum. Nah, terus aku minum, aku inget tuh, aku jam 12 siang tuh aku minum obatnya. Terus aku ikut suamiku pergi ke rumah temennya. Nah, di sana tuh agak-agak sorean gitu, aku ngerasa mulai mules gitu kan, kayaknya efek dari obat yang dikasih ke aku itu. Terus karena aku udah ngerasa semakin mules, kayak orang lagi haid gitulah pokoknya mulesnya ya awal-awal. Terus aku pulang kan dari rumah temennya suamiku itu sama suamiku. Di jalan tuh di tol kan macet banget ya. Itu aku udah jam 5:30 sore lah, pokoknya menjelang maghrib. Aku bilang sama suamiku kan, Beb, ini aku minum aja ya lagi obatnya yang dari dokter, kan disuruh per berapa jam sekali gitu minum. Terus suamiku tuh bilang, ih nanti kalau kamu minum kamu melahirkan di jalan lagi. Terus aku bilang, ya enggak lah, oh ya kali masa minum ini langsung lahir gitu anaknya. Akhirnya aku minum tuh kan, aku minum aja. Terus aku tuh sempet awal-awal ngelihat obatnya itu kan, aku mikir gini, ya paling aku minum ini juga gak ada efek apa-apa gitu kan. Ih ternyata luar biasa banget efeknya. Terus aku pulang tuh ya sampai rumah itu jam 10 malam. Itu aku udah gak bisa lagi naik ke kasurku. Rasanya aku udah gak sanggup lagi karena semakin sakit kan perutnya. Terus habis itu aku bilang sama suamiku kan, udah deh aku tidurnya di bawah aja di sofa bed, karena aku nggak sanggup naik ke atas kasur yang agak tinggi gitu. Yaudah akhirnya aku tiduran tuh di sofa bed. Dan aku SMS ke dokternya kan, aku tanya, dok ini saya harus ke rumah sakit kapan? Karena perut saya udah mulai mules, udah mulai sakit. Terus dokternya bilang, kalau sudah ada perdarahan atau pecah ketuban, atau semakin nyeri yang konsisten gitu, misalnya 5 menit sekali atau berapa menit sekali mungkin ya. Karena waktu itu kan bener-bener anak pertama dan aku belum paham banget kan aku harus ke rumah sakit itu pas kapan. Ya udah deh, akhirnya aku tunggu aja kan di rumah tanda-tanda yang dikasih beliau, dimana aku harus datang ke rumah sakit kalau ada salah satu dari tanda itu. Terus pas jam 11 malam itu tiba-tiba perutku sakit banget, bener-bener yang sakit banget. Aku sampai terduduk gitu, aku pegang kaki suamiku. Terus kayak ada sesuatu gitu keluar dari bawah. Habis itu aku berdiri dan itu kan lampu kamar aku matiin ya. Terus aku minta tolong suamiku, coba dong cekin ini apa darah apa bukan gitu. Kan namanya orang hamil tuh perut besar tuh nggak bisa ya kita ngelihat ke bawah gitu, susah. Ya udah akhirnya dinyalain lampunya sama suamiku kan. Terus bener tuh keluar darah. Pas aku baru jalan berapa langkah aku mau ganti baju kan, siap-siap ke rumah sakit. Itu pokoknya langsung keluar darah banyak banget. Tapi itu nggak sakit, keluar darah itu nggak sakit. Dan itu langsung satu rumah tuh aku bangunin untuk nemenin aku siap-siap ke rumah sakit. Terus aku sampai rumah sakit itu kira-kira jam 11:30 malam. Dan gak berapa lama mamaku sama kakakku dan kakak iparku tuh sampai juga di rumah sakit. Ya kebetulan kakakku dan kakak iparku tuh dokter, jadinya
mereka juga bisa lah mengarahkan aku untuk tetap ambil nafas, karena aku kan senam hamil ya, tapi senam hamilnya tuh udah nggak aku inget lagi saking sakitnya itu perutku. Jadi bener-bener yang induksi itu kalau misalnya orang yang nggak pakai induksi kan dia masih kayak ada jeda ya. Jadi dari pembukaan 1 ke bukaan 1 ke bukaan 2 itu ada jedanya, nanti hilang sakitnya baru ntar nyeri lagi gitu, kayaknya sih gitu ya. Cuman kalau induksi benar-benar nggak ada stopnya, itu sakit. Jadi dari setengah 12 malam itu sakitnya semakin intens, dari yang aku masih bisa tahan sampai aku udah bener-bener kesakitan banget. Aku rasanya udah kayak nggak tahu lagi, itu seumur hidupku itu sakit yang paling sakit deh yang pernah aku rasain. Itu sampai muntah-muntah aku saking sakitnya. Terus pas udah jam berapa ya, aku sih nggak bisa lihat jam ya pada saat itu, tapi mungkin kira-kira sekitar jam 4, karena aku melahirkan kan nggak lama dari yang aku duduk itu. Jadi aku duduk, terus aku minta tolong mamaku panggilin suster untuk aku disesar aja, aku udah nggak sanggup. Akhirnya si susternya nanya kan, ibu kenapa duduk gitu. Aku bilang iya sakit banget, karena aku mikir kan ya mungkin kalau aku duduk sakitnya akan berkurang gitu, ternyata enggak. Ya udah, terus dicek kan sama susternya, bidan yang ngecek waktu itu, bidannya ngecek. Terus bidannya bilang, bu ini udah bukaan 8, kalau ibu mau sesar sayang banget, ayo kita pindah ke ruang bersalin gitu, ke ruang VK. Ya udah, akhirnya aku dipindahkan lah ke ruang bersalin. Dan sepanjang aku di ruang bersalin itu, aku bener-bener cuman nanya mana dokternya, mana dokternya, mana dokternya. Yang aku tanya cuman mana dokternya. Dan di depanku itu ada jam kan, jadi aku lihat setiap menit itu lama banget, itu dokternya nggak nyampe-nyampe, bener-bener yang udah sampai megap-megap. Terus kakakku dan kakak iparku nuntun aku supaya udah jangan nanya-nanya dokter terus, ingat nafas, tarik nafas, buang nafas, ingat pokoknya nafas gitu. Ya udah, akhirnya pas udah setengah lima subuh itu dokternya kayaknya ada di pintu ngintip kan. Terus kakakku ngomong, itu dokter Yuslam udah dateng. Jadi nama dokter SPOG ku itu dokter Yuslam. Nah terus kakakku bilang, tuh dokter Yuslam udah dateng tuh. Itu seketika mulesnya tuh hilang dong. Pas dokternya masuk ruangan, beliau langsung ngecek aku udah lengkap atau belum bukaannya, dan udah lengkap. Terus beliau siap-siap untuk proses persalinan anakku, dan alhamdulillah jam 5 kurang 15 tuh anakku lahir. Di rumah sakit totalnya aku dirawat itu 3 hari, dan setelah pulang tuh anakku ternyata beberapa hari setelah pulang itu anakku kuning dan harus di blue light gitu. Tapi alhamdulillah sih cuman semalam aja blue lightnya. Pada waktu itu memang baru melahirkan itu aku belum bisa menyusui anakku, jadi kayak perlekatannya itu nggak bisa gitu. Jadi antara bayiku mau menyusui ke aku itu dia nggak bisa lekat gitu. Akhirnya setelah sebulan aku berusaha untuk belajar perlekatan yang baik dari video-video di YouTube. Alhamdulillah ngebantu banget dan lancar menyusui. Jadi menurut aku penting juga belajar untuk perlekatan antara bayi yang mau menyusui ke puting ibu. Bagaimana caranya supaya benar-benar perlekatannya itu bagus dan ASI-nya maksimal diminum oleh bayi. Oke, sekian dulu cerita kehamilan anak pertamaku, dan next akan aku ceritakan juga kehamilan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Wow, ya aku pernah hamil 5 kali, tapi alhamdulillah anakku sekarang 3, dan nanti akan aku ceritakan di videoku yang berikutnya. Jadi bagi para wanita yang PCOS, jangan berkecil hati, semangat terus ya. Alhamdulillah aku PCOS dan aku berhasil hamil 5 kali. Nanti akan aku ceritakan kisahnya seperti apa kehamilan kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Terima kasih telah menonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.